Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan Kamsa Salsabila dengan NIM 12022230818 dari kelas SI 4607. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi data. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua macam eksplorasi. Yang pertama adalah perhitungan statistik seperti rata-rata, modus, median, simpangan baku, variansi, serta data kelompok, dan juga visualisasi data seperti diagram batang, outlier, dan juga korelasi. Nah, ini merupakan dataset yang saya gunakan. Nah, untuk dataset yang digunakan di sini adalah dataset secara umumnya. Di sini ada dataset terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbagai macam usia, diagnosa, hemoglobin, hemakrolit, dan berbagai parameter lainnya. Namun untuk penjelasan kali ini, di sini saya akan lebih berfokus kepada eh, orang yang berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, di sini kita akan mengacu kepada tabel atau laman yang berisikan dengan data-data yang berfokus kepada perempuan. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Nah, setelah itu, penjelasan selanjutnya adalah mengenai eh, nilai dari statistik umum. Nah, untuk nilai statistik umum di sini, yang pertama di sini dapat fokus pada umur. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di pada spreadsheet. Bentar, lihat dulu. Ya, untuk yang statistik umur ini, eh, kita akan lebih jelas kepada yang umur terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ada nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya, dan berbagai jenis parameter atau nilai statistik lainnya. Nah, untuk mendapatkannya, di sini saya menggunakan beberapa rumus. Yang pertama adalah untuk umur. Nah, untuk umur sendiri, untuk mendapatkan nilai minimum, di sini saya menggunakan rumus, yaitu nilai minimum dari, kita mengambil dari tabel dari age-nya, yaitu pada tabel B atau kolom B. Nah, untuk nilai maksimumnya sendiri, kita juga sama, menggunakan rumus max, yang mengambil data dari kolom B. Nah, untuk jumlah datanya sendiri, itu adalah menggunakan rumus count. Nah, untuk rumus count ini sendiri, sebentar saya perjelas dulu. Nah, untuk rumus count ini sendiri digunakan untuk menghitung jumlah data. Nah, untuk jumlah data ini sendiri sebenarnya tidak perlu harus ke arah eh, di arah B juga, bisa ke arah yang lain karena untuk jumlah data ini pada kolom manapun pasti jumlahnya akan sama karena dia menghitung jumlah baris yang terdapat pada kolom tersebut. Nah, untuk nilai modus atau nilai yang sering muncul pada umur age sendiri adalah dengan umur 60. Nah, untuk membuktikannya, sebentar saya coba terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat untuk umur 60 itu sendiri, itu ada di kisaran, kita hitung sebentar. Ini di sini tabelnya menjadi kacau karena memang dia itu jadi acak-acakan. Di sini kita menggunakan rumus aja di sini sama dengan count menghitung jumlah umur yang 60. Sebentar. Nah, bisa dilihat jumlah yang berumur 60 ada 31 orang, di mana nilai 31 ini tuh termasuk umur yang paling sering muncul dibandingkan umur-umur lainnya. Nah, kita kontrol Z aja agar tampilannya tuh menjadi rapi kembali seperti awal. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah nilai median, di mana nilai tengah. Nah, untuk nilai tengahnya sendiri menggunakan rumus median yang diambil dari kolom B, di mana nilai tengah ini didapatkan ketika kita sudah mengurutkan umurnya dari yang terkecil dan terbesar, dan kita akan mengambil nilai tengahnya berada di usia 55, yaitu bisa diambil dari eh, rumusnya itu 1 ditambah dengan jumlah data, berarti 677, sama dengan 1 ditambah 677. Nah, ini tuh salah. Berarti ini sama dengan dikurang 1 ditambah ini dikurang bagi 2. Berarti untuk nilai
data pada kolom 339 itu berada di nilai 55. Nah, untuk standar deviasi sendiri, dia merupakan akar dari variasi. Nah, untuk menghitungnya sendiri, saya menggunakan rumus standar deviasi. Kenapa menggunakan titik P? Karena untuk data di sini saya menggunakan populasi keseluruhan dari data perempuan yang ada. Tidak menggunakan hanya mengambil beberapa sampelnya, tapi secara keseluruhan, sehingga menggunakan rumus yang .p atau dia akan mengambil keseluruhan. Nah, seperti ini. Dia mengambil secara keseluruhan. Kalau untuk sampling, jika mengambil beberapa, nih, kita menggunakan yang S-nya. Nah, untuk standar variasi sendiri ini sebenarnya bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu menggunakan rumus ini, sama kenapa menggunakan P, karena dia menggunakan seluruh populasi dari jumlah wanita atau data wanita yang ada, atau bisa juga dengan mengkuadratkan dari standar deviasi, karena kita tahu sendiri bahwa standar deviasi merupakan akar dari variasi. Nah, untuk rata-rata sendiri ini didapatkan dengan menjumlahkan jumlah umur yang ada di sini lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data, sehingga didapatkan nilai sebanyak 54,1 atau bisa dibuatkan menjadi 54. Nah, untuk selanjutnya itu ada di bagian statistik hemoglobin. Caranya tuh sama. Data yang ditampil juga adalah sama, yaitu nilai minimum, maksimum, jumlah data, modus, median, standar deviasi, variasi, dan rata-rata. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri itu caranya sama. Untuk nilai minimum ini menggunakan rumus juga yang diambil dari kolom D atau kolom di mana nilai hemoglobin ini berada, sama seperti nilai maksimum. Nah, jumlah data ini kenapa bisa dilihat dari umur dan hemoglobin itu tetap sama di angka 677, karena ya bisa kita lihat bahwa memang seluruh jumlah data dari berbagai variasi data atau parameter yang ada ini tuh bakal tetap sama di angka 677, yang berarti bahwa jumlah perempuan yang ada pada data utama di sini tuh ada di angka 677. Nah, kita balik lagi, berarti untuk yang berbeda tuh nilai-nilai dari yang ini kecuali yang jumlah data, nilai minimumnya segini, maksimumnya segini, modusnya juga didapatkan dengan cara eh, jumlah data yang paling muncul itu bisa dilihat adalah di angka 12,7. Nah, untuk jumlahnya mungkin kita bisa hitung kembali di hemoglobin. Kita urutkan dulu untuk mempermudah, kita filter saja 600 di angka 12,7. Nah, kita di sini bisa meng-count aja di sini sama dengan menggunakan rumus count di 12,7. Kita di sini bisa ke arah 12,7. Cari 12,7-nya di mana? Lihat emang 12,7 ini memang sangatlah banyak datanya, dan didapat nilai 12,7-nya ada 22 data. Kita bisa kontrol set lagi agar datanya kembali rapi seperti semula. Nah, untuk mediannya sendiri setelah diurutkan dan diambil nilai tengahnya ada di angka 12,5. Standar deviasi atau kuadrat dari variasi ini ada akar dari variasi ini ada di angka 2,28 atau bisa dibulatkan menjadi 2,3 atau bahkan 2. Nah, untuk variasinya itu ada di angka 5,2, 2,75, bisa dibulatkan menjadi 5,23 atau 5. Dan rata-rata yang didapat dari menjumlahkan nilai hemoglobin yang ada dan membaginya dengan jumlah banyaknya data dari hemoglobin itu didapatkan nilai sebanyak 12,38 atau bisa dibulatkan menjadi 12,4 atau 12. Nah, untuk eritrosit sendiri ini ada di sama cara pengambilan datanya, nilai minimum, maksimum, jumlah data, modus, median, standar deviasi, variasi, dan rata-ratanya. Untuk jumlah datanya tetap sama di angka 677, nilai minimumnya ada di angka 1,53, maksimumnya ada di 9,37, modusnya ada di 4,15, dan juga mediannya ada 4,44, dan juga standar deviasi ada di 0,80, dan variasi ada 0,65, dan rata-ratanya ada di angka sekian. Nah, alasan saya mengambil tiga data utama ini, yang pertama adalah umur ini akan saya gunakan untuk divisualisasikan dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Nah, sedangkan untuk hemoglobin dan eritrosit, saya gunakan nantinya adalah untuk mencari korelasi dan juga outlier atau box plotnya. Kenapa diambilnya hemoglobin dan eritrosit? Yang pertama adalah karena mereka ini termasuk eh, sangat saling berpengaruh ya, karena hemoglobin itu bisa dikatakan kayak kadar oksigen atau yang berpengaruh dalam tubuh, sedangkan eritrosit adalah sel darah merah, di mana bisa dikatakan bahwa eritrosit ini bisa mengandung beberapa hemoglobin atau sebaliknya, dan juga
mereka tuh akan saling berpengaruh dan juga memiliki fungsi yang saling mendukung di dalam organ tubuh kita. Sehingga itu menjadi alasan saya mengambil ketiga parameter yang saya gunakan untuk diujikan atau dieksplorasi data pada saat ini. Nah, kita balik lagi kepada PPT-nya. Nah, setelah nilai statistik ini yang pertama adalah visualisasi umur perempuan. Untuk memvisualisasikan umur perempuan ini, yang pertama saya itu mengkelompokkan dulu data dari umur perempuan ini. Nah, kita kan awalnya sudah mencari nilai minimum maksimum modus yang sekian itu dari data tunggal atau mencarinya secara satu-satu gitu dari data yang ada. Nah, setelahnya tuh saya akan mencoba untuk mengkelompokkan data yang ada gitu dengan beberapa rumus yang ada di sini. Yang pertama adalah kita menggunakan jumlah data. Nah, jumlah data ini sebenarnya bisa kita hitung kembali menggunakan rumus ini atau kita bisa langsung saja mengambil dari sini. Lalu yang kedua adalah nilai maksimum dan minimum juga sama sudah ada di sini. Nah, lalu yang di sini adalah selisih. Nah, selisih ini didapatkan dari nilai maksimum dikurangkan nilai minimum. Yang di mana selisih nilai ini dan jumlah kelas, panjang kelas, dan data-data di sini tuh akan digunakan untuk menentukan, data kelompok dari umur. Nah, lalu untuk jumlah kelasnya sendiri ini didapatkan dari rumus yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log, W ini W7 dari jumlah data atau log N. Nah, jumlah data ini kan bisa disimpulkan sebagai N. Nah, sehingga, setelah dihitung itu mendapatkan 10,34 sekian. Nah, yang di mana untuk jumlah kelas ini tuh biasanya tuh akan dibulatkan ke bawah sehingga menggunakan rumus atau dibulatkan secara, aturannya bahwa kalau kita komanya kurang dari 5 maka dibulatkan yang ke bawah sehingga mendapatkan jumlah kelasnya itu adalah 10. Nah, untuk panjang kelasnya sendiri didapatkan dari nilai selisih dibagi dengan jumlah kelas yang di mana 85 dibagi 10 adalah 8,5 dan kita buatkan ke bawah menjadi 8. Sehingga jumlah kelasnya 10 dan juga panjangnya 8. Nah, bisa dilihat di sini ada 10 kelas dengan panjang kelasnya adalah 8, yang di mana kalau kita bisa mengetahui jumlah panjang kelasnya sudah sesuai atau tidak dengan mengurangkan interval atas dan juga interval bawah. Yang bisa dilihat bahwa 9 dikurang 1 sama dengan 8 sudah sesuai, 18 kurang 10 sama dengan 8 dan juga sampai bawah tuh sudah sesuai dengan panjang kelas dan juga jumlah kelasnya juga sudah sesuai. Nah, setelah itu, setelah kita mengkelompokkan bahwa kayak intervalnya tuh ada dari umur. Nah, sekian dan sekian, sebelumnya kita harus mencari dulu bagaimana berapa sih interval awal atau interval bawah yang sesuai dari untuk pengelompokan data kelompok ini. Nah, untuk interval bawah sendiri dapatkan dari nilai minimum yang terdapat pada data yang kita cari. Nah, untuk data umur sendiri kebetulan nilai minimumnya adalah 1 sehingga interval bawahnya dimulai dari angka 1. Nah, untuk mendapatkan nilai interval atasnya ini kita bisa menambahkan panjang kelas yang di sini ditambahkan dengan interval bawah. Nah, untuk interval ininya kenapa menggunakan lambang atau logo simbol dolar, kenapa? Karena dia itu bernilai absolut dan akan terus digunakan sampai bawah. Nah, jika kita tidak menggunakan logo dolar di sini, maka nilainya akan turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan akan menimbulkan error ke depannya. Sehingga dengan menambahkan logo dolar segini, kita mengunci nilainya untuk tetap di sini yang akan dijumlahkan ke bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai interval bawah yang itu didapatkan dengan menambahkan nilai interval atas di sini dengan angka 1. Nah, selanjutnya kita bisa mengcopy atau menggunakan rumusnya ke bawah, ditarik sehingga akan dimunculkan interval atas dan bawahnya. Nah, untuk interval ini digunakan agar tampilannya lebih rapi dengan menggunakan rumus berikut, yaitu menggunakan concatenate dengan W16-nya itu diambil dari sini, dan di sini kita mengimbuhkan sebuah string dan juga setelahnya adalah nilai dari interval atasnya sehingga tampilannya lebih rapi. Nah, untuk frekuensinya sendiri ini kita akan mengambil dari data keseluruhan yang ada pada, eee, umur yang ada pada data perempuan, yaitu di sini adalah sini, dan juga karena kita mengambilnya di sini dan dari sini, dan kita akan setelah mengambil data dari sana akan mengklasifikasikannya berdasarkan nilai dari interval atas atau batas maksimumnya, sehingga didapat bahwa umur perempuan yang ada
umur 1 sampai 9 pada data tersebut ada berjumlah 14 orang, sedangkan umur 10 sampai 18 tahun ada 1 orang, 19 sampai 27 tahun ada 11 orang, 28 sampai 36 tahun ada 21 orang, 37 sampai 45 tahun ada 70 orang, 46 sampai 54 ada 197 orang, 55,63 dari 215 orang, dan 64 sampai 72 tahun ada 115 orang, 73 sampai 81 ada 29 orang, serta 82 sampai 90 ada 4 orang. Nah, untuk mengetahui apakah jumlah frekuensi ini sudah sesuai atau tidak, kita bisa menjumlahkannya. Nah, di sini kita menjumlahkan dengan menambahkan keseluruhan frekuensi yang ada, yang di mana kita mendapatkan angkanya adalah 677, di mana angka 677 ini sesuai dengan jumlah data yang ada pada eh, data perempuan di sini. Nah, berarti untuk frekuensi yang ini sudah benar. Nah, setelah frekuensinya selesai dan ditemukan, maka setelahnya saya akan memvisualisasikan menggunakan diagram batang dan juga diagram garis. Penggunaan diagram batang dan diagram garis ini berdasarkan dari jumlah frekuensi pada setiap intervalnya. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk kolom yang di bawah ini menggunakan interval dari data yang di sini. Sedangkan untuk kolom yang di sebelah kiri ini merupakan jumlah frekuensi atau banyaknya orang yang berada pada tentang interval tersebut. Bisa dilihat di sini ada 14 orang, di sini ada 1 orang, begitupun dengan seterusnya. Nah, selain menggunakan diagram batang, di sini saya juga menggunakan visualisasi dengan diagram garis untuk mempermudah. Nah, dengan visual garis ini kita bisa melihat bahwa ini tuh datanya tuh dari turun, naik, turun. Berarti untuk usia yang muda dan juga tua ini bisa dibilang dia itu stabil di bawah dan lebih banyak atau puncaknya itu berada pada usia 37 tahun sampai 81 tahun. Sedangkan 82 tahun ke atas itu sedikit, dan 1 tahun hingga 36 tahun itu juga bisa dibilang jumlah orang yang berada di usia tersebut juga terbilang sedikit. Nah, lalu setelah berhasil kita melakukan visualisasi data, di sini saya juga menghitung dengan outlier pada tabel yang ada dengan hemoglobin yang sudah sesuai dengan data di sini. Nah, untuk pencarian outlier di sini saya menggunakan codingan untuk membantu perhitungan saya. Sebentar, saya lihat dulu di sini. Nah, untuk di sini kita menggunakan outlier yang pertama adalah untuk outlier hemoglobin. Nah, untuk outlier hemoglobin di sini saya menggunakan Python, di sini menggunakan Matplotlib untuk penampilan dan visualisasi datanya. Nah, di sini saya menggunakan file Excel. Yang pertama adalah di sini ada file hemoglobin. Nah, untuk filenya sendiri itu adalah file yang di sini. Namun sudah saya download dan sudah saya pindahkan. Yang dimana file ini hanya berisi dengan kolom dari hemoglobinnya sendiri yang ada pada di sini. Sudah saya kelompokkan untuk mempermudah pencarian data pada codingan ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung jalankan saja. Nah, di sini datanya sudah berhasil, codingan yang berhasil dijalankan. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu data-data yang berhasil dihitung oleh codingannya. Yang pertama adalah minimum, nilai minimumnya, lalu nilai maksimumnya, lalu kuartil pertama. Ini kuartil pertama tuh akan digunakan sebagai batas awal atau batas pertama dari kotak yang ada di sini, yaitu adalah di sini ada 11,1, lalu mediannya ini di sini adalah 12,5. Lalu kuartil ketiga ini digunakan batas atas pada kotak ini, yaitu ada di angka 13,9. Lalu untuk lower bound for outlier, ini kan berarti di luar outlier. Itu ada di angka 6,2. Sebentar. Berarti untuk lowernya berarti ada di 6,2, berarti ada di sini tuh adalah 6,2, lalu uppernya adalah 18,1. Nah, bisa dilihat bahwa ada beberapa titik yang dimana titik-titik ini berarti bahwa dia tuh berada di bawah angka 6,8. Berarti data-data di sini tuh sudah di bawah 6,8. Nah, untuk jumlah banyaknya tuh bisa kita cek kembali di sini, berarti di hemoglobin berapa sih data yang ada di bawah 6,8. Nah, sebelumnya kita bisa lakukan dulu untuk mempermudah.
Nah, kita di sini filter aja dulu dari yang terbesar dan terkecil. Benarkah ada data yang di bawah 6,8? Nah, berarti kan di sini karena dia itu batas minimal keluarnya 6,8, berarti yang di angka di bawah ini dia termasuk outlier. Ada di, sebentar, kita ada di angka 6,8, berarti ada di sini. Berarti ada sekitar 12 data yang termasuk ke dalam data outlier. Nah, bisa dilihat, dan untuk outlier yang ke atas ini tidak ada karena tidak ada angka yang melewati nilai yang melewati dari 18,1. Nah, kita akan cek dulu apakah benar tidak ada data yang melewati 18,1. Dan bisa dilihat bahwa benar tidak ada data yang melewati 18,1 karena data maksimumnya pun ada di 18,1. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu kita akan menghitung outlier dari data data dari sini eritrosit. Nah, untuk menghitungnya tuh caranya itu sama, menggunakan codingan yang sama, tapi data yang Excel atau sumber data yang digunakan tuh berbeda, yaitu dari sini. Itu adalah kolom eritrosit. Kita bisa jalankan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui apakah ada data yang termasuk outlier atau tidak pada bagian eritrosit. Eritrosit ini bahkan bisa dilihat lebih parah karena outliernya itu ada outlier yang di atas melebihi data dari lower bandnya dan juga dari upper bandnya dan juga di bawah dari lower bandnya. Nah, kita jelaskan yang pertama di sini ada nilai minimumnya, maksimumnya kuartil pertamanya 3,97 sebagai batas untuk data yang utama, lalu ada median di sini yaitu 4,9, mediannya 4,44 untuk sebagai nilai tengah pada kotak ini, lalu ada kuartil ketiga 4,96 di sini sebagai data pada atas dalam kotaknya, lalu lower bandnya dari 2,485 ada di sini, lalu untuk upper bandnya dari 6,44 ada di sini. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata terdapat data pada eritrosit ini yang dia itu, bentar ya, dia itu melebihi dari data yang minimalnya itu yaitu dia melebihi dari 6,4, dia melebihi 6,4 dan juga dikurang dari 2,48. Nah, kita cek dulu terlebih dahulu untuk eritrositnya. Kita filter yang pertama adalah untuk mengetahui yang di bawah dari lower bandnya dengan mengurutkan atau memfilterkan data dari yang terkecil yang terbesar. Nah, bisa kita lihat. Kita akan menghitung data yang kurang dari lower bandnya, yaitu kurang dari 2,48. Berarti kurang dari 2,48, kita hitung 2,48 ada di sini, ada sekitar 9 data. Nah, untuk yang lebih, itu kita bisa memfilter terlebih dahulu dari yang terbesar ke kecil, dan kita lihat dulu dia berarti lebih dari 6,44. Berarti kita bisa hitung juga di sini, lebih dari 6,44. Ada di ada di 6 data. Bisa dilihat bahwa di atas ini ada 6 data dan juga di bawahnya tadi ada sekitar, kita lihat dulu, di bawahnya tuh ada 9 data. Berarti yang lebih di bawah ini lebih banyak dibandingkan data yang di atas. Nah, setelah mengetahui outlier dari kedua data tersebut, yaitu outlier pada hemoglobin dan juga outlier pada eritrosit, maka selanjutnya saya akan mengetahui atau mencari dari korelasi atau hubungan antara hemoglobin dan juga eritrosit. Nah, untuk menghitung korelasinya ini saya juga menggunakan rumus Python di sini, di mana untuk file yang menjadi sumbernya itu adalah ada di sini, yang dimana file ini akan berisikan kolom-kolom dari hemoglobin dan juga eritrosit. Nah, setelah itu kita bisa langsung
menghitung dan menjalankan program ini untuk mengetahui korelasi atau hubungan dari hemoglobin dan juga eritrosit. Di sini adalah koefisien. Di sini ada korelasi antara hemoglobin dan eritrosit dengan koefisien korelasi 0,84 dengan bisa dilihat di sini dia positif ke atas yang dimana hubungannya itu kuat dan juga ke arah positif dan dimana angka 0,8 ini tuh termasuk kuat berdasarkan dari tabel yang ada di sini dimana untuk di sini adalah 0,81 sampai 0,99 itu kuat dan juga yang kita dapatkan di sini adalah 0,83. Jadi termasuk hubungan yang kuat, yang dimana artinya bahwa jika hemoglobin ini meningkat, maka jumlah kadar eritrosit dalam darah juga dalam tubuh kita juga akan meningkat. Seperti itu. Nah, mungkin untuk eksplorasi data dan juga visualisasi data yang dapat saya sampaikan untuk saat ini adalah sekian. Jika ada salah dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.